Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kita kembali lagi di Excel di perhitungan neural network. Ini video lanjutan yang ketiga ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba mengganti learning rate dan apa pengaruhnya gitu. Di sini saya akan coba 0,03. Nah, ini berubah teman-teman dari 0,324, 0,399 sampai dia mulai stabil. Oh, bahkan di iterasi 12 dia belum mulai stabil ya teman-teman, karena masih ada error 1 di sini. Nah, kita ganti 0,06. Kita lihat. Nah, ini udah mulai stabil di stabilnya tuh lihatnya di ini ya. Ini adalah hasil apa? Errornya harusnya 0 semua. Itu ada di iterasi 7. Jadi ini hasil prediksinya, dan yang di C, kolom C ini adalah aktualnya gitu. Aktualnya dan prediksinya. Errornya 0 gitu. Berarti di iterasi 7 itu sudah mulai stabil gitu. Nah, di sini ketika saya naikkan lagi sebenarnya, misal katakan 0,3 gitu ya. Itu paling ini di iterasi 2 udah stabil. Tapi nah ini jangan tertipu gitu. Dengan menaikkan learning rate-nya memang lebih cepat stabil. Tapi apakah itu bagus gitu? Karena kita mencobanya dengan data yang sederhana teman-teman. Kolomnya 2, X1, X2 saja. Kemudian bentar. Kemudian ini ya, labelnya hanya 2 saja gitu. Jadi terasanya memang itu datanya sederhana. Jadi polanya itu tidak kompleks gitu ya. Datanya itu tidak kompleks. Maka dengan learning rate 0,3 itu di iterasi kedua itu udah berhasil. Tapi belum tentu jika kita masukkan angka yang lebih kompleks gitu, apakah dia itu sesuai dengan prediksinya. Karena ini kan 0,1 ya, angka di belakang komanya gitu kan. Dan gimana kalau kita memasukkan lebih kecil, 0,03. Ini kan bahkan sampai iterasi 10 aja belum belum ini ya, belum stabil, masih ada error. Nah, itu karena perjalanannya mengkoreksinya itu kecil-kecil. Dari 0,3024 di sini 0,3099 gitu kan. Di bagian paling akhirnya itu 0,315 di iterasi 2. Dan sampai berapa? Sampai iterasi 12 tuh 0,39, dan ini masih ada errornya gitu. Karena perjalanan pengkoreksiannya itu kecil gitu. Jadi dia belum mencapai global minimumnya gitu. Nah, lalu gimana yang tadi 0,3, apakah itu mencapai global minimumnya gitu? Karena di sini kan 0 ya. Nah, ini belum tentu teman-teman. Karena tadi ini nilainya adalah fitur yang kita pakai itu tidak kompleks gitu. Jadi memang terkesannya tidak ada error karena data kita hanya segini dan tidak kompleks gitu ya. Jadi kesannya memang nggak ada error. Tapi ketika kita melakukan data yang lebih kompleks, itu saya yakin pasti akan ada error karena berbeda dengan data trainingnya ya. Gitu. Jadi ketika kita melakukan training itu bahkan ada yang nilainya itu 0,0003 gitu. Nolnya itu banyak sekali, 0,001. Karena ingin mencapai nilai global minimumnya. Nah, nilai global minimum itu yang kita cari global minimum itu adalah kayak jurang, tapi yang paling dalam dari perjalanan learningnya gitu ya. Nah, bisa jadi yang tadi yang 0,5 itu adalah jurang yang lokal minimumnya. Artinya
jurang yang tidak dalam, tapi ia dalam di di selama perjalanan itu berlangsung aja gitu. Tidak dikes semua jurang yang terdalamnya gitu loh. Bisa jadi uh, dengan nilai learning rate yang tinggi, yang 0,3 tadi, itu kita melampaui sebenarnya. Bisa jadi kita melampaui jurang terdalamnya gitu. Walaupun memang di sini kelihatannya nilainya errornya 0 ya. Tapi ini tidak baik ya dilakukan ketika kita menggunakan data yang lebih kompleks gitu. Bahkan di defaultnya TensorFlow atau PyTorch itu sepertinya 0,01 deh ininya, nilai learning rate-nya defaultnya. Nah di sini terlihat kan perubahannya kan 0,308 kemudian 316 gitu. Ini perubahannya kan kecil-kecil gitu. Ketika kita menaikkan katakan 9 gitu, 0,09 itu jadi gede teman-teman. Hampir 0,1 kan. 375 kemudian 444 gitu ya. Jadi lompatannya itu jauh lebih lompat gitu ketika learning rate-nya itu tinggi, ketika istilahnya jalannya itu lari gitu, lari dan lompatannya itu lari lompat lebih tinggi gitu. Tapi jika 0,000, nah ini mungkin seperti merangkak gitu ya, jadi benar-benar dia itu setiap stepnya itu dilihat gitu, perubahan-perubahannya itu diamati, maka detail sekali di sini nilai perubahan weight-nya gitu ya, W1 sama W2 nya ini berubahnya sangat kecil tapi detail gitu, sehingga dia lama belajarnya tapi detail. Seperti itu analoginya teman-teman. Jadi pengaruh learning rate di sini memang sangat besar pengaruhnya, dan kita bisa terjebak di area global minimum, lokal minimum gitu. Dan tujuannya kita kan sebenarnya mencari global minimumnya gitu kan. Nah, ketika kita menggunakan learning rate yang sangat kecil, itu resikonya akan sangat lama. Nah, di sini iterasi 12 saja belum belum ini ya, errornya masih banyak ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Setengahnya masihan. Nah, tapi apabila kita menggunakan learning rate yang tinggi, itu memang kita lompatannya tinggi-tinggi, tapi waktunya cepat. Tapi apakah iya itu menjadi area global minimum, itu kan masih tanda tanya, karena kita harus lihat dari kekompleksan suatu data tersebut gitu teman-teman. Dan pengaruh learning rate ini sangat sangat ini ya, tinggi pengaruhnya gitu ketika kita melakukan training gitu. Learning rate ini hanya dilakukan saat training teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi selamat mencoba pengaruh dari nilai learning rate ini. Jika belum dibuat tabelnya, teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Itu saya membuat ini manual, gimana formulanya dan lain-lain gitu. Jadi silahkan diikuti. Terima kasih, selamat mencoba.